على من لا نبي بعده سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Ghafur, yang senantiasa melimpah curahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Terkhusus pada pagi hari ini kita masih dapat melaksanakan aktivitas kita, kewajiban kita. Bahkan tadi sebelum ini melaksanakan sholat subuh berjamaah, berdoa, zikir, dan saat ini kita duduk di halaqah yang mulia ini. Semoga seluruh aktivitas kita, amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya. Dan juga menjadi asbab diselamatkannya kita dari segala fitan, baik dunia maupun akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, sebelum melanjutkan kepada pembahasan kita, karena 2 pekan lalu kita membahas tentang peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW, dan ini bagian dari tarikh dan termaktub dalam ayat suci Al-Quran, baik peristiwa diisrakannya maupun dimi'rajkannya Nabi Muhammad SAW. Kemudian secara detail dijelaskan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, sebelum itu saya mengingatkan diri saya dan kita semuanya untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, zikir kita, ibadah kita, terlebih di akhir zaman ini dan saat ini, seperti yang sering kami dan juga para asatidz yang lain sampaikan mengenai fitan-fitan atau fitan, masaib, musibah-musibah, bencana-bencana yang kian hari bukan kian surut, tak semakin dahsyat sebagaimana dalam hadis, ya, dalam hadis-hadis sahih. Nah, kita harus siap mental, siap lahiriah batiniah kita, terlebih menyikapi segala peristiwa yang ada dan yang akan terjadi dengan keimanan ketakwaan. Ya, sulit dibayangkan jika disikapi dengan logika, dengan lahiriah saja. Ya, contoh seperti peristiwa sekarang nih, heboh dengan virus corona, ya, COVID-19, makhluk yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata kecuali dengan alat begitu, tapi sangat menghebohkan dunia, luar biasa. Pernahkah kita bayangkan bagaimana dahsyatnya azab api neraka, bagaimana dahsyatnya hari kiamat nanti? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, ini makhluk Allah yang kecil menghebohkan dunia, bahkan kita semua merasa was-was. Semua, ya, di belahan bumi ini tidak ada tokohnya siapapun, ya. Jika bukan iman takwa kita yang menyikapi, mungkin kita semua tidak akan berani beraktivitas. Sungguh pun demikian, tetap waspada harus, ikhtiar harus, karena kita ahlu sunnah wal jamaah, bukan jabariyah, bukan qadariyah. Kita pertengahan dari semua itu, ya. Jadi sekalipun kita memantapkan akidah, tapi ikhtiar harus, al-akhdhu bil asbab. Namun sekali lagi, kita mengambil asbab, jangan sampai menggores akidah kita. Tetap akidah tauhid kita harus mantap, bahwa tidak ada suatu apapun yang dapat memudaratkan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam riwayat Utsman bin Affan yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, insyaallah ini riwayatnya banyak, ya. Ada berapa redaksi begitu, namun intinya sama. Di antaranya dari riwayat Abu Daud dari Sayyidina Utsman bin Affan, ma min abdin yaqul fi kulli sabahin fi sabah min kulli yawmin wa fi kulli masa'in min kulli lailatin bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim 3 marratin lam yadurruhu syai'. Tidak ada seorang hamba pun yang membaca ayat yang baru saja disampaikan di pagi hari menjelang siang, petang menjelang malam, yaitu ayat bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas 'alim 3 kali, maka tidak ada suatu apapun yang dapat memudaratkannya. Maka minimal di pagi hari pada subuh maksudnya, dan petang hari pada asar. Lupa diqadha pada maghrib begitu. Jangan sampai lupa, terlebih dalam situasi dan kondisi seperti saat ini. Insyaallah sudah hafal semuanya, ya? Insyaallah lah, beda kedipannya soalnya. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim.
Kemudian dalam hadis, dan ini juga kalau kami mendapat ijazah dari guru kami dari sana, dari Syekh Yasin Fadani, ya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ada sebagian yang kami terima ijazah ini dari masyayikh kami, ada tambahannya juga, a'udzu bikalimatillahi tammati kulliha min syarri ma khalaq. Ada yang tanpa kulliha, ada yang pakai kulliha. Itu ya. A'udzu bikalimatillahi tammati kulliha min syarri ma khalaq. Ada yang tanpa kulliha. Dua-duanya benar ya, baik apa ada sandarnya. Silakan monggo. Itu dibaca termasuk hasbiyallahu wa ni'mal wakil ya. Dan harus dimantapkan hati kita. Tidak ada sesuatu apapun yang dapat memudaratkan. Kan tadi bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi. Dalam ayat ini tidak ada dengan asma Allah yang Maha Mulia itu yang dapat memudaratkan baik di bumi maupun di langit ya. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Penyayang. Kita mantapkan itu, namun tetap al-akhdhu bil asbab ya, jangan terlalu ngejos sehingga ya, meremehkan ya, tidak mengambil asbab, karena Nabi pun seperti itu ya. Apabila ada suatu wabah di suatu tempat, jangan masuk ke situ. Apabila di tempat itu, kalian jangan keluar dari situ. Nah, ini juga memberikan isyarat, tapi mantapkan akidah kita, la adwa wa ta'ata. Tidak ada penularan penyakit kata Nabi. Namun di sisi lain, firra minal majnun firra kal asad. Dalam ilmu mustalah hadis, ini adalah tariqatul jama'. Ya, metode untuk menggabungkan dua hadis yang nampak seperti kontradiksi. Ini bahasanya panjang. Dan ada tawil di sana. Kenapa Nabi suatu ketika mengatakan tidak ada penularan penyakit. Tapi di sisi lain, Nabi menyatakan, larilah kamu dari orang yang berpenyakit majzum, penyakit menular, bukan baros, itu kusta ya, kusta ya, seperti halnya kamu berlari dari singa katanya. Ulama mentawil ini maksudnya supaya tidak terjadi fitnah. Nah, jadi sudah orang kena penyakit, nanti jika kamu oleh Allah diizinkan terkena penyakit itu juga, lantas nanti kamu berburuk sangka pada orang itu. Wah, gara-gara orang ini nih aku tertular. Nah, sudah dia jatuh tertimpa tangga pula. Sudah diberi ujian oleh Allah, kena fitnah juga. Padahal yang mengizinkan penyakit, virus atau apapun nemplok di seseorang itu Allah, izin Allah. Makanya dibantah oleh ulama yang memegang ya la adwa wa la, tidak ada penularan penyakit. Kalau ada 10 onta atau 5 onta yang semuanya terkena penyakit koreng misalnya, oke, yang kelima anggaplah tertular dari yang keempat, yang keempat tertular dari yang ketiga yang tertular dari kedua dari satu. Nah, yang menularkan onta yang pertama ini onta yang mana gitu, padahal tidak ada onta lagi yang lain di situ gitu. Nah, mentoklah di situ, berarti terkenanya si onta yang pertama ini atas izin Allah. Demikian juga yang kedua, ketiga. Nah, jadi menjaga hadis yang tadi. Nah, kita semua menyikapi hal seperti ini ya, seperti virus corona, menggabungkan semua hadis. Jadi akhdhu bil asbab, apapun itu yang dijelaskan oleh ulama, paling tidak membabil ihtiyat, dan juga agar tidak terjadi fitnah yang lebih besar. Ya, kalau suatu saat terjadi lockdown misalnya, kita hormati fatwa ulama. Ya, kesepakatan ulama bukan tanpa dasar, walaupun tetap jangan sampai menggores akidah kita. Ya, jangan sampai shock stres begitu. Ya, kita harus sikapi dengan dikembalikan semua kepada Allah. Kita tawakal ya, dengan tawakal yang benar tentunya, dengan tanpa meremehkan asbab. Ya, mudah-mudahan semua kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan juga bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini memang luar biasa. Dan kita harus lebih waspada lagi, ke depan mungkin bisa ada yang lebih besar dari ini lagi gitu. Ya. Karena kalau baca redaksi hadis, la ya'tikum zaman illa wa ba'du syarr minhu, itu tidak akan pernah datang suatu masa pada kalian melainkan setelah akan lebih buruk dari sebelumnya. Nah, kata-kata lebih buruk ini apa gitu? Hanya Allah yang dan Rasul yang mengetahui. Yang jelas akan terjadi fitnah itu seperti kaki ta'ilil muzlim, seperti penggalan gelapnya malam ketika tiba gitu. Redup, gelap, semakin pekat dan seterusnya. Nah, yang berbahaya, kenapa saya mengingatkan ini? Karena kata Nabi apa? Banyak orang yang pagi hari beriman, sorenya sudah kafir. Karena fitnah-fitnah, karena musibah-musibah itu, bencana-bencana itu, malapetaka itu. Nah, maka semakin kita meningkatkan ketakwaan kita, insya Allah semakin menenangkan hati kita. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita.
Dua pekan lalu pernah disampaikan mengenai ikhtilaf di antara ahli tarikh atau ulama mengenai penetapan tahun berapa sih di Isra dan Mi'rajkan Nabi SAW. Yang dipilih oleh Imam Al-Allamah Al-Mansur Furi, dan ini yang masyhur memang, yaitu malam 27 Rajab tahun ke-10 dari kenabian, bukan hijriah, jangan salah, dari kenabian. Ya, karena Nabi belum hijrah waktu itu. Ya. Sementara tahun hijriah ditetapkan dari hijrahnya Nabi SAW, itu pun di masa Sayyidina, dia diusulkan oleh Sayyidina Ali, kemudian oleh Sayyidina Umar bin Khattab ditetapkan begitu. Nah, jadi tahun ke-10 dari kenabian. Waktu itu di saat Nabi SAW mendapatkan ujian dari Allah yang luar biasa, di mana dua sosok yang paling menyayangi beliau dan beliau juga menyayangi mereka, yaitu Abu Talib dan istri beliau tercinta Sayyidah Khadijah Al-Kubra, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat beliau sedang berduka cita yang luar biasa, sangat mendalam itu, di Isra dan Mi'rajkannya beliau pada satu malam atau malam 27 Rajab, ya, yang masyhur ini diperjalankan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Namun ternyata dalam beberapa riwayat beliau diminta dulu singgah di Madinah Al-Munawwarah, kemudian di Madian. Untuk apa? Untuk melaksanakan salat 2 rakaat. Kemudian di Tursina, kemudian Baitul Lahmin, kemudian terakhir di Baitul Maqdis. Nah, ini ada hikmah ini. Nampak tilas dan bertanda kutip. Karena setiap kali Nabi seusai melaksanakan sholat itu ditanya oleh Jibril, "Atadri aina shallait?" Tahukah engkau di mana kau sholat? Qala la, tidak wahai Jibril. Qala shaita bi Thaibah wa ilaihal muhajar. Engkau baru saja sholat di Thaibah dan ke situlah engkau nanti akan hijrah. Demikian pula inzil fasadahuna. Tiba-tiba berhenti sejenak wahai Muhammad. Sholat engkau di sini. Kemudian Rasulullah berhenti sholat, fa fa'ala tsumma raqiba. Kemudian naik lagi. Kemudian buruk pun melesat, fantalaqal buruk yahwi, dalam riwayatnya begitu. Kemudian bertanya Jibril kembali, "Ya Muhammad, ayatadri salat?" Wahai Muhammad, tahukah engkau di mana salat? Qala la, qala salat bi Madyan. Wa inda syajaratu Musa. Engkau baru saja salat di kawasan Madyan, di dekat pohon di mana dulu Musa berlindung di sana, berteduh di sana ketika dikejar Firaun dari Mesir. Sekarang masuk di kawasan Jordan. Kemudian tidak lama diminta lagi berhenti salat, kemudian melesat lagi, ditanya lagi, kemudian beliau menjawab, "Tidak tahu wahai Jibril, engkau baru saja sholat di Tursina." Nah, sekarang Tursina masuk kawasan Mesir, perbatasan dengan Palestina. Jarak dari Kairo 12 jam ya. Bukan 12 kilo, kurang lebih 12 jam. Bahkan kalau dengan berhenti bisa lebih ya. Jauh sekali, dan alhamdulillah tahdus binikmah, saya mungkin mengulangi kalimat ini, semua tempat-tempat itu sudah saya datangi, dari mulai apalagi Madinah gitu ya, bahkan sudah ada yang sudah beberapa kali, kecuali Tursina 1 kali saja. Tingginya bukan main. Namun ada hal-hal yang juga berkaitan dengan akidah kita, harus waspada ketika memahami nanti peristiwa ini. Pertama, ketika Nabi ditanya, "Atadri shalit?" Qala shalita bi Tursina haitsu kallama Allah Musa. Engkau baru saja salat di Tursina di mana Allah dulu bermukalamah kepada Nabi Musa SAW. Ya, berkata-kata, berfirman kepada Musa. Jangan lantas terbersit dalam benak kita, Allah ada di situ. Itu makamnya Nabi Musa. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah syarqan wa gharban, mayoritas sampai saat ini dan sampai akhir zaman insyaallah. Itu tempatnya Nabi Musa. Allah ada tanpa tempat. Itu bukan tempatnya Allah, kalau Allah tidak membutuhkan tempat. Ya, kemudian juga ketika Allah memerintahkan, menurunkan perintah salat 5 waktu di maqam munajat. Ya, karena setelah Nabi sampai Bethlehem, dari Bethlehem kemudian ke Baitul Maqdis, ada 17 peristiwa kan dalam satu riwayat diperlihatkan kepada Nabi SAW. Yang pertama, kita ingat-ingat lagi apa? Tsumma atau ala qaumin yazra'una fi yaumin wa yahsuna fi yaum kullama hasalu 'ana kama kana. Ini yang membuat Rasulullah terkagum-kagum gitu. Dinampakkan oleh Allah ada satu kaum sedang bercocok tanam, nanam padi kayak nandur gitu. Kalau sawah nandur ya. Masya Allah, belum selesai ditandur, di sana sudah siap dipanen. Ajib, begitu dipanen, belum selesai dipanen, sudah di belakang sudah siap dipanen lagi. Antum bisa bayangin gimana tuh ya, nanam durian, baru nanam, di belakang sudah pada siap dipanen. Masya Allah, durian montong.
Begitu dipetik semua, belum selesai dipetik, di belakang sudah tunggu, sudah siap dipanen lagi. Terus begitu. Ya, tapi bayangkannya di sana padang pasir. Ya, ulama kiai-kiai kita di Indonesia menggambarkan dengan padi. Ya, di sana kan padang pasir, ya mungkin korma, pokoknya gambaran yang unik luar biasa. Sampai Nabi bertanya, "Man haula ya Jibril?" Jibril, siapa gerangan mereka? Jawabannya apa? Haula ilmu mujahidin fi sabilillah. Tudha'af lahum hasanat ila 700 dhi'f. Mereka itulah para mujahid fi sabilillah. Allah lipat gandakan pahala untuk mereka sampai 700 kali. Gambaran seperti itu. Makanya ya itu dulu bagaimana para sahabat karena tahu pahala yang luar biasa sampai masih ingat Sayyid Hanzalah ya, mendekat hayy ala jihad langsung lompat, padahal beliau baru malam pertama waktu itu. Mohon maaf, baru selesai bersenggama, belum sempat mandi junub, lompat. Ternyata setelah usai perang Uhud, dilihat berapa korban, salah satu di antara yang syahid waktu itu ya beliau Sayyidina Hanzalah. Lalu Nabi menyatakan ghasatul malaika. Hanzalah ini dimandi junubkannya oleh para malaikat. Karena tadi belum sempat mandi junub, langsung menyambut jihad luar biasa. Ada lagi siapa? Masih ingat Sa'ad As-Sulami itu, ya, yang dalam riwayat itu 29 kali ditolak ya, melamar untuk calon istri, ditolak. Baru yang ke-30 itu pun Nabi yang mensyaratkan. Saat kamu belum nikah belum ya Rasulullah, saya ditolak. Coba datangi itu si fulan, tokoh di kampung itu. Ini pernah nggak saya jelaskan? Pernah ya? Nah itu, Anda sampai belum? Pernah. Dia datangi ke sana, sampaikan salam dariku. Nah, kemudian sampaikan bahwa ya aku minta putrinya untuk kamu, begitulah. Kamu kalau salam. Maka saat pun dengan begitu senang, gembira berangkatlah ke sana. Sampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, sambut. Kemudian sampaikan ada salam dari Rasulullah. Waalaikumsalam. Yang kedua, Rasul meminta putrimu. Udah senang. Dikira Rasul yang minta untuk beliau gitu, untuk putri, untuk Rasulullah. Ternyata apa? Untuk saya katanya. Rasulullah menyampaikan bahwa putrimu tolong diinikan. Begitulah kurang lebih apa? Ayahnya langsung berubah. Karena Sa'ad As-Sulami, mohon maaf dan riwayat, beliau berkulit hitam ya. Dari Afrika begitu. Langsung berubah. Dengan alasan yang mohon maaf begini begitu. Namun putrinya mendengar dari dalam. Akhirnya saat dengan perasaan yang ya kalau mungkin gambaran kita remuk lah sudah. Ini yang ke-30 ini ditolak pula gitu. Padahal ini Rasulullah dengan langkah gontai kembali begitu pamit. Tapi putrinya langsung keluar. Ayah, kenapa kau tolak katanya? Terima ayah. Loh, begini. Enggak, jangan dilihat dianya. Yang memerintahkan dia siapa? Rasulullah kan. Cepat ayah, terima sebelum murka Rasulullah katanya. Sebelum Rasul murka kepada kita. Nanti azab Allah yang akan datang. Cepat ayah. Ini putri soleha. Bukan dilihat siapa orang itu, siapa yang memberitakannya. Maka dikejar langsung. Namun saat sudah keburu sampai di depan Rasulullah, ketika Rasulullah bertanya kenapa saat, beliau akan menjawab teriak-teriak dan belakang, saat saya terima, saat saya terima. Siapa itu belakang? Tuh saat diterima. Kaget dan percaya dan tidak barangkali. Kamu saya terima katanya. Nah, sudah sekarang kembali katanya buat resepsi di sana. Siapkan untuk pesta lah begitu. Maka orang itu kembali, saat masih diam. Saat kenapa kamu masih diam juga? Itu sudah dihitung baik. Saya nggak punya dana ya Rasulullah. Coba, nggak punya uang. Ya sudah sampai datang kamu ke Abu Bakar, sampaikan salam dariku dan minta 200 dirham kalau tidak silap itu. Ya, aku minta 200 dirham untuk biaya kamu. Kemudian demikian juga ke Umar, ke Utsman, ke Ali katanya. Datang kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Assalamualaikum ya Waalaikumsalam. Nah, sampaikan ada salam dari Rasulullah. Kemudian Rasulullah meminta katanya untuk bantu aku 200 dirham. Ke dalam, ini 200 dirham dari Rasulullah dan ini dari aku. Sama Pak dosanya. Jadi bukan kayak umat akhir zaman gitu ya. Begitu ada salam dari guru atau dari siapa lah begitu. Diminta untuk inilah untuk dana masjid nih gitu. Sebetulnya sih pengen segitu tapi ya adanya cuma segini. Minimalis. Kalau sahabat tidak, ini dari Rasulullah dan ini dari aku. 2 kali Pak, 200. Dan itu kompak. Demikian juga ketika datang kepada Sayyidina Umar, ini dari Rasulullah dan dari aku. Utsman pun begitu, Ali pun begitu. Maka langsung jadi OKB itu, orang kaya baru. Dikarungin tuh duit. Tapi begitu kembali,
mendengar seruan jihad, yaitu perang Uhud. Begitu ditanya, ini Rasulullah menginstruksikan kita akan perang ini. Musuh tak diundang dari mana? Dari Makkah nih, musyrikin 3.000 tuh. Singkat kisah, Sa'ad tidak langsung kembali, belok Pak, kemana? Ke toko peralatan perang semua. Beli kuda yang paling bagus, dihabiskan duit. Beli pakaian apa? Pokoknya peralatan perang yang paling bagus, kuda yang paling bagus, pedang yang paling, semuanya, masya Allah. Sehingga dalam riwayat tidak ada yang nampak kecuali mata dan ada sedikit di sini nampak katanya di tangannya. Allah, begitu sampai di medan perang tidak ada yang mengenali beliau seorang pun kecuali Nabi SAW. Nabi menghampiri dan bertanya, "Anta Sa'ad? Engkaukah Sa'ad?" "Iya ya Rasulullah." Jadi beliau tidak mau ada yang lihat. Makanya kalau di Palestina kan ditutup itu bukan karena kas mereka begitu, karena mereka nggak mau ada ujub, tidak mau ya menjauhi riya gitu, waliyadzubillah. Makanya ada profesor, ada siapa begitu, itu yang kepala dibungkus itu, ulama-ulama, masya Allah. Nah begitu juga, "Anta Sa'ad? Engkaukah Sa'ad?" "Iya ya Rasulullah." "Anta Sa'ad fid dunya wa fil akhirah." Kamu benar-benar orang yang bahagia di dunia dan juga di akhirat, sesuai dengan namamu, katanya Sa'ad. Subhanallah, luar biasa. Makanya karena ghirahnya yang masya Allah, dan selain pahala yang demikian dalam Al-Quran, dalam hadis, bagaimana orang yang berjihad itu sampaikan dalam riwayat yang lain, dan ini riwayat sahihah yang mungkin sering kita mendengar ya, kisah itu ketika ada seorang pemuda itu ya, di barisan perang makan korma begitu. Kemudian Nabi lewat ketika memeriksa barisan itu. Pemuda ini bertanya, "Ya Rasulullah, kalau saya serang itu, saya seruduk begitu, saya sikat mereka itu, apa yang saya akan dapat? Apa yang akan saya dapatkan?" "Falakal jannah," kata. "Ya tentunya surga." Langsung bakin itu bagus, mantap begitu. Ngomong sendiri. Begitu Rasulullah beranjak, tiba-tiba yang teriak, "Allahu Akbar!" Langsung maju nih satu orang tanpa komando. Nah, ketahuannya bagaimana? Rasulullah kaget. "Siapa itu? Siapa?" Nanya. Kata sahabat yang baru saja nanya ya Rasulullah. "Loh, yang baru nanya, kan kau sampaikan surga." Lalu dia ngomong sendiri begini katanya, "Kalau untuk surga masih menghabiskan, ini kelamaan," katanya. "Ini ada 3 lagi atau berapa butiran di situ, langsung dilemparkan. Kalau untuk surga masih harus menghabiskan, ini kelamaan." Dilemparkan, itu dibuang langsung. Allahu Akbar, saking mantapnya. Yaitu yang kemarin bahas, al-yakin Pak, al-yakin itu kemantapan keyakinan, yakin dengan apa yang disampaikan Rasulullah, maka nggak ada ceritanya, langsung nyeruduk Pak. Dan beliau benar syahid Pak, karena belum sampai sudah disambut dengan panah, dengan tumbak. Ini jatuh tersungkur dan beliau menemui syahidnya. Begitu sahabat Pak, luar biasa. Memang keyakinan juga tingkatan. Di kalangan sahabat dulu sudah dibahas ya. "Ma faddalakum Abu Bakrin bi kathrati shalat wa siyami." Abu Bakar mengungguli kalian wahai Umar, Umar, Utsman, Ali dan semua sahabat yang ada di situ. Bahkan dari riwayat yang lain, andai iman Abu Bakar ditimbang dengan iman seluruh umat manusia, tidak akan mengimbangi satu mudnya pun, katanya. Bayangkan itu. Itu bukan karena sholatnya, bukan karena banyak sholatnya dan banyak puasanya, tapi bisirin yaqa'u fi qalbi, karena rahasia agung yang ada dalam hatinya. Nah, yang dulu sudah dibahas, apa rahasia agung itu? Al-yaqin. Karena al-yaqinu al-imanu kullu. Kata Abu Dzar Al-Ghifari, karena keyakinan seluruhnya keimanan. Kalau kita tahu sabar, luar biasa sabar, tapi kata as-sabru nisful iman. Sabar itu baru setengahnya dari iman. Sabar menghadapi ujian, sabar begini, baru setengahnya dari iman. Sementara al-yaqin al-imanu kullu, kata Abu Dzar. Makanya Imam Ghazali, qalilan minal yaqin khairun min katsir minal amal. Sedikit yakin, amal dibanding keyakinan jauh lebih baik daripada banyaknya amalan, kata, yang tidak dasar dengan keyakinan. Nah, ini harus mantap Pak. Seperti halnya ada wabah, ada musibah, yakin ada hikmah di balik ini, yakin bahwa ini makhluk Allah, yakin tidak ada yang bisa memberikan madarat kecuali atas izin Allah, yakin begitu. Harus mantap gitu ya. Tapi tetap tadi ikhtiar harus ya, ikhtiar tetap, karena kita bukan berpaham Jabariyah. Nah, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, singkatnya. Lalu kemudian yang kedua tadi, begitu Rasulullah sampai di Baitul Maqdis, kita tuntaskan, karena kemarin belum tuntas kalau saya ingat. Di Daulat
karena waktu itu banyak berkumpul para nabi di daulat sholat, Nabi lah dia daulat untuk menjadi imam. Seusai sholat, Nabi dimi'rajkan oleh Allah. Jadi semacam ada disediakan semacam tangga begitu, naik ke atas, nembus langit pertama, kedua, ketiga, keempat, bertemu dengan Nabi Adam langit pertama, kemudian terus Nabi Isa dan terus sampai terakhir langit ketujuh berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Ibrahim mengucapkan salam kepada beliau, kemudian memberikan amanat untuk sampaikan kepada umatnya, umat Nabi Muhammad, ya kepada kita semua. Apa kata beliau? Setelah mengucapkan salam, akrimin ummataka salam, tolong sampaikan salamku kepada umatmu. Fal tuqtir min ghiratil jannah, dan sampaikan pula hendaklah mereka memperbanyak tanaman surga. Kata Nabi, wa ma ghirasul jannah ya Ibrahim, wahai Ibrahim, apa gerangan tanaman surga itu? Qala, ini ada beberapa riwayat, kalau dihimpunkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kan dalam satu riwayat la haula wala quwwata illa billah. Maka digabungkan, itulah kalimat-kalimatnya. Ya, makanya ulama-ulama mendawamkan tuh kalau keluar dari rumah, khususnya menuju masjid, tempat-tempat yang mulia, ke majlis, bismillahirrahmanirrahim wa azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallah azim, adada khalqi wa nafsi wa zinata wa bilala kalimati. Itu ajib, Pak. Dengan kalimat itu luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim wa azim, subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi subhanallah subhanallah azim adada khalqi wa nafsi wa zinata wa bilala kalimati. Itu. Nah, setelah itu beliau diangkat lagi oleh Allah kemana? Sampai ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu, masya Allah, sejenis pohon yang hanya Allah yang maha tahu dan Rasulnya pada saat itu. Karena disebut Sidratul Muntaha, kata sebagian ulama, yang dari bawah tidak bisa masuk ke atas, yang dari atas tidak bisa ke bawah. Daunnya saja Allah bisa menutupi seluruh umat Nabi Muhammad, bahkan dalam riwayat seluruh umat manusia. Sebesar apa? Itu makhluk Allah tetap. Lalu kemudian nembus ke satu tempat ya, yang serba cahaya begitu, dan ini pun ulama banyak menjelaskan, bahkan nembus bersekian lapis, ribu cahaya. Satu lapisnya sampai 500 tahun perjalanan. Hanya Allah yang maha tahu. Sampai Jibril pun tidak sanggup. Ketika Nabi berkata, Jibril, kenapa dari awal kau menjemput aku begini-begini, kau sekarang kau mundur? Fatakhal Jibril. Apa kata Jibril? Laudanautu mulatan lah taraktu. Wahai Muhammad, andai aku mendekat seujung jari saja, niscaya aku akan terbakar. Artinya itu bukan makamnya Jibril. Disitulah Allah menyampaikan syariat salat kepada Muhammad SAW untuk sampaikan kepada kita. Awalnya 50 waktu. Nah, lagi-lagi nih, jangan sampai kita langsung terbersit dan oh Allah ada di situ, berarti itu tempat Allah. Hasya wa kalla. Bukan, itu tempatnya Nabi Muhammad. Allah ada tempat-tempat. Mengapa dalam Sahih Bukhari dijelaskan dalam hadis yang panjang dari Abu Musa al-Asy'ari, ketika beliau bertanya ya dengan rombongannya kepada Nabi SAW, Nabi menjawab, kanallahu wa lam yakun syai'un ghairu. Allah sudah ada sebelum segala sesuatu itu ada. Tempat termasuk salah satu dari sesuatu itu. Waktu, tempat, ruang, dimensi dan waktu lah. Sebelum ada itu semua. Berarti Allah tidak membutuhkan tempat karena tempat makhluk Allah. Allah ada tanpa tempat. Ya. Jangan terbersit Allah ada di situ. Itu tempatnya Nabi Muhammad, makamnya Nabi Muhammad. Allah ada tanpa tempat. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Nah, salat 5 waktu dari mulai 50 atas usul Nabi Musa, ya karena bolak-balik tuh ketemu Nabi Musa, apa yang disyariatkan? 50 waktu sholat. Tolong minta diskon, kalau bahasa kitanya minta karena umatmu tidak akan kuat. Kembali sampai di diskon 5 waktu sampai 45, diskon lagi sampai 40, dikurangi lagi sampai terus sampai hanya 5 waktu. Begitu disukan umatmu belum kuat juga, wahai Muhammad, tolong minta lagi keringanan dari Allah. Apa jawabnya Muhammad? Aku malu Musa, karena sudah bolak-balik malu. Nah ternyata prediksi Nabi Musa benar itu. Sehingga saat ini masih banyak yang belum kuat gitu ya, melangkahkan kakinya ke masjid gitu. Ada yang sudah kuat tapi masih di rumah gitu. Nah, masih banyak juga yang belum kuat. Ada yang kuat tapi bangunnya jam 7 gitu. Lewat terus, bahkan cilakannya lagi meyakini kalau lewat katanya
tidak perlu sholat karena sudah lewat waktunya, tidak ada qada dalam sholat katanya. Ini pahamnya bahaya itu. Sudah nggak sholat, dalil buat orang malas itu. Kalau kesiangan kan nggak perlu sholat katanya. Mau dikemanakan hadis paling usul ya idza dzakaraha. Hendaklah ia menegakkan melaksanakan sholat tatkala ia sadar, tatkala ia ingat. Ini bagi yang lupa, bagi yang ketiduran tetap bangun jam 9 bangun sholat subuh. Gitu. Sholat subuh tetap. Bukan berarti lewat bebas begitu aja. Ya. Jadi tetap ada qada sholat. Ya. Nah, kalau tidak salah dulu saya ingin menyampaikan, mungkin pernah dibahas juga, tapi kita ulang lagi. Kalaupun pernah dibahas kayaknya belum tuntas ya, mengenai bab sholat. Ini yang inti ingin disampaikan pada pembahasan ini sebetulnya. Karena di Islam dilakukan oleh Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala, selain memang tadi ada hikmah banyak di sana. Tadi kalau dibahas satu persatu 17 peristiwa saja, dari mulai ya satu kaum yang seperti tadi disampaikan, ada yang mengerikan kan? Ata'ala qaumin turdahu rusum kullu murut adat kama kanat wala yaftur. Menyaksikan satu kaum sedang memukul-mukuli kepalanya dengan palu sampai hancur, sampai gepeng begitu. Kalau orang hancur lagi, teriak lagi, pukul lagi, teriak lagi, perbaharui lagi, terus dan begitu. Kata Nabi, "Ma hadza ya Jibril?" Jibril, apa lagi ini? Tadi ajib, ini kok seperti ini? Jibril menjawab, "Haula illa tasaqanu usum an salatil maktubah." Itulah gambaran orang-orang yang selalu memberat-beratkan kepalanya dalam melaksanakan sholat yang 5 waktu. Jadi kata ulama bukan yang meninggalkan sholat, yang malas-malesan, tardah baru jam 1, entar sampai lewat, sampai sholat tapi malas-malesan. Seperti itu akibatnya. Bagaimana orang tidak sholat sama sekali? Sungguh sangat mengerikan. Ada lagi orang yang ra'a rajulan yasbahu fi nahri min dam, melihat seorang yang sedang meronta-ronta, dia berenang di mana? Di sungai darah. Yulqamul hijar, dilempar dengan bebatuan dan dia santap pula tuh batu. Mahada ya Jibril? Jibril siapa lagi ini? Kata Jibril, hada mathalu akil riba. Ini perumpamaan orang pemakan riba sampai akhirnya tidak taubat kepada Allah. Karena satu-satunya dosa yang diumumkan perang oleh Allah jika dia tidak taubat hanya dosa riba. Ya. Nah ini sekarang di akhir zaman malah semakin gencar ke kampung-kampung dengan berbagai jenis apalah namanya itu. Aduh, mengerikan ini Pak. Padahal nah ini harus untuk bahan evaluasi kita Pak. Azab atau apapun ya, siksa dari Allah, peringatan dari Allah itu diturunkan ketika masyarakatnya melakukan salah satunya itu. Dalam sebuah hadis kan, apabila perzinahan dan riba sudah merajalela, maka faqad istahallu azab Allah, maka mereka sudah menghalalkan azab Allah. Mereka mengundang azab Allah. Ini Pak. Jadi kalau sekarang turun musibah ini di sana di satu tempat, jangan-jangan itu. Karena sudah tidak bisa dibendung. Perzinahan, riba dan segala kemungkaran. Lam tazharil fahisyatu fi qaumin qat, dalam riwayat Ibnu Majah jilid kedua Kitabul Fitan itu. Tidaklah perzinahan ya, segala kemungkaran nampak muncul hatta yu'linu biha, sehingga orang-orang para pelakunya berani melakukan dengan terang-terangan. Nih Pak, hatta yu'linu biha, sehingga mereka mengumumkan, mengumbar ya, waliyadzubillah kasus-kasus kemungkaran tersebut. Illa fasyafim at-ta'un wal auja allati lam takun madat fi asami al-dina madat. Melainkan Allah akan turunkan penyakit ta'un dan segala penyakit yang tidak pernah diturunkan kepada umat-umat sebelum mereka. Virus corona walaupun sudah ada, tapi ternyata COVID-19 baru kali ini. Memang ada, tapi corona itu jenisnya banyak, variannya banyak. Nah, dari mulai tahun berapa sudah ada, tapi yang sekarang ini, yang ganas begini ini, baru sekarang ini COVID-19 ini. Kan begitu kata para ahli. Tapi kata para ahli, dia tidak membunuh, hanya membuka virus-virus yang lain. Makanya yang paling berbahaya orang yang lanjut, yang sudah rentan misalnya imunitasnya, yang sudah penyakit, tapi itu pun dengan seizin Allah tetap. Jangan pulang dari sini, waduh gimana saya nih. Tidak ada yang dapat membenarkan kecuali dengan itu. Teori manusia, ilmiahnya begitu, tapi hakikat Allah. Buktinya baru brojol meninggal.
masih muda meninggal dunia. Ada ustadz alumni kita, santri kita, ustadzah, kemudian ustadz juga usia muda sebelum kasus corona meninggal. Ya anggap sakitnya tidak lama, gitu. Meninggal. Tapi yang sudah sepuh-sepuh, masih tetap sehat walafiat, ya, atau sehat walafiat itu sudah sepuh, nah, tetap sehat-sehat. Nah itu kan rahasia ilahi. Nah, baik, permasalahan sholat. Jadi ini yang ingin kita sampaikan sekali lagi. Tadi ada 17 peristiwa, kata ulama itu mensiratkan 17 rakaat dalam sehari semalam. Ya, 5 kali Nabi diminta berhenti untuk sholat dan 50 menjadi 5 waktu. Ini hikmah yang diambil oleh para ulama. Jadi kata mereka, oh ini rupanya hikmahnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Nah intinya bahwa pelaksanaan sholat, karena ini tiangnya agama, maka kita terlebih sekarang nih dalam situasi seperti ini, ya, kita lebih mendekatkan Allah, terutama melalui sholat, ya, karena sholat bagian dari zikir, ya, karena tiangnya agama. Sholat malamnya, kalau 5 waktu sudah jelas, ya, sholat-sholat yang lainnya. Nah sekarang kita evaluasi bagaimana sholat kita, sudah benarkah sesuai dengan apa yang dicontohkan ulama? Karena kita tidak bisa melihat Rasulullah langsung kan Pak ya. Kalau bilang contoh Rasul iya, tapi melalui siapa? Ulama kan? Ulama yang berikan kepada kita, dan Nabi SAW seperti amat yang dijelaskan oleh ulama. Nah, karena begini Pak, kalau langsung kita bingung juga Pak. Ya, contoh benar, masalah tahiyat saja kan ada berapa? 12 hadis atau 11 hadis. Makanya ada yang begini, ada yang begini, ada yang dari awal begini, ada yang asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa? Yaitu kalau langsung ke hadis memang redaksinya ada begini, ada begitu. Tapi kita bagaimana ulama? Oh begini ulama menjelaskan ini ada sekian. Kenapa mazhab Syafi'i hanya 1 kali begini? Karena begini dibahas. Nah, ini nanti masalah khilafiyah. Nanti yang mendengar itu nggak nyaman juga, gitu kan? Harus dijelaskan. Karena 11 hadis itu menunjukkan dengan asyara yushiru, asyara yushiru, memberikan isyarat dengan bisababati, dengan telunjuknya. Hanya satu yang mengatakan yuharriku sabata, menggerakkan. Nah, maka karena yushiru asyara, memberikan isyarat, ya hanya begini. Ini yang dipilih oleh mazhab Syafi'i. Nah maka kita mulai ulama-ulama kita supaya tidak kita keliru. Ya semuanya juga berdasarkan ulama mazhab ini, kecuali yang tidak bermadhab, saya wallahu alam. Ya, bagaimana nanti lihat aja, pasti banyak kontradiksi. Ya, karena begitu dalam hadis. Angkat tangan ada 6 hadis kalau tidak khilaf ya. Di atas ada, di sini ada, di sini ada. Letakkan ini juga di sini, ada di bawah pusar, ada di atas pusar bawah dada, ada di atas dadanya. Nah, itu kan macam-macam. Ini cuma ada yang irsal. Nah, itu berapa sekian banyak hadis. Nah, yang dicontohkan oleh mazhab yang dianut oleh mayoritas di Indonesia, Asia Tenggara, bahkan mungkin di dunia, karena cukup terwakil dengan Indonesia saja 200 sekian berapa juta nih kaum muslimin sekarang. Saya 220-an juta lah ya. Kalau sebelumnya kan 260 juta kalau tidak salah sekarang. Anggaplah muslim 200 juta gitu. Itu kan mewakili dunia, Pak. Kalau di 200 juta yang bermadzhab Syafi'i, anggaplah 150 juta, ya kayaknya sudah mewakili gitu. Ya. Karena Saudi hanya 20 juta kan, atau 20 sekian juta. Malaysia juga 20-an juta. Nah, baik. Salat yang dicontohkan dalam mazhab Syafi'i. Pertama, kita ketika takbiratul ihram diambil dari sekurang-kurangnya ada 2 riwayat. Pertama dari Wa'il bin Hujr, kedua dari Malik bin Huwairith, bahwa Nabi ketika mengangkat tangan, 2 jempolnya ini lurus ataupun setentang dengan cuping atau daun telinganya. Allahu Akbar begitu. Allah. Nah kemudian ketika sedekap di atas pusar dan di bawah dada. Jadi seperti begini, ada 2 di tengah dan di samping sedikit, nyamping sedikit. Tapi ini mohon maaf, ada tulang ini, tulang pergelangan itu dikapit dengan begini, seperti begini. Nah kemudian ketika ruku Allahu Akbar, nah ruku ini harus lurus, kaki ini lurus dan punggung juga lurus, rata. Andai diletakkan gelas tidak tumpah begitulah kurang lebih. Jadi usahakan lurus.
Nah, patokannya bagaimana? Ini jangan bengkung begini, karena ini sudah pas ya, didesain oleh Allah sedemikian rupa. Hanya ketika memegang lutut, bukan di bawah lutut, bukan di atas lutut, tapi pas di lutut. Bisa begini atau begini, yang afdol begini. Direnggangkan begini, di tengah, tapi lurus begini. Nah, kemudian ketika ke bawah, nah, ketika sujud, ini dirapat. Beda, kalau di atas tadi, ini agak renggang begini, tidak terapat, agak renggang begini. Tapi ketika ruku, ini nempel di lutut, renggang. Ketika sujud, ini rapat. Lurusan mana ini? Pundak. Jadi andai pundak jatuh, pasti jatuhnya ke dua telapak tangan kita. Artinya menggambarkan harus lurus seperti itu. Nah, ada 5 perbedaan antara laki dengan perempuan. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Dan ini perlu diulang-ulang karena khawatir lupa untuk kita sampaikan kepada anak istri kita, ya, anak gadis kita, anak perempuan kita, dan juga istri kita. Jangan sampai, sering kami sampaikan kan, sudah bercucu-cicit kita belum pernah memperhatikan sholat istri kita, padahal kita yang nanti akan minta pertanggungjawaban itu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, itu dalam surah Tahrim, itu ditujukan kepada para bapak, kaum pria itu, yang sudah berkeluarga. Ya, maka perhatikan wudunya istri bagaimana, kemudian sholatnya seperti apa. Nah, jangan sampai mohon maaf sampai saat ini ada kekeliruan, kita nggak ngerti gitu bahwa sholat istri kita belum benar gitu. Nah, ada 5 perbedaan sekarang karena Nabi SAW menyatakan fa'innal mar'ata laisa fi dzalika karrajul. Ada kalimat yang harus diwaspadai karena perempuan dalam hal itu tidak sama dengan laki-laki. Di mana? Ketika sujud terutama. Konteksnya waktu itu sujud. Nanti kita akan bahas. Nah, baik. Ketika mohon maaf masih ada kadang-kadang kita di rest area melihat gitu ya, ada di antara saudara-saudara kita yang mohon maaf mungkin di antara 4 madzhab pun tidak menerima gitu ya, enggak masuk gitu ya, ketika sujud, kemudian ketika mohon maaf dalam berpakaian ya, dulu pernah kita sedikit bahas itu ya. Ini mohon maaf ketika sujud yang ya, ini mohon maaf belakang itu nampak ya, karena kaosnya pendek begitu ya, kayak kurang bahan. Ketika enjoy aja, nyaman aja bagi mereka itu, karena mungkin tidak paham hal itu membatalkan sholat. Bagaimana mungkin bisa dikatakan sah wong auratnya nampak jelas ya, belahan mohon maaf belakangnya itu nampak. Ini bagi laki-laki karena auratul rajul baina surah wa rukbah. Jadi di bawah pusar ke situ sudah aurat semua. Kemudian pakai celana. Memang ada hadis iya di atas mata, tapi ini yang kebangetan sampai itu lutut kelihatan sampai ke atas. Itu hati-hati. Kalau cuma kolor segini ya jangan dipakai. Kedua dari etika juga. Memang dalam mazhab Syafi'i ya, khususnya kita memakai handuk saja yang penting nutup pusar dengan ini sudah sah sholat. Kalau ukuran sahnya sah, tapi kan tidak etis gitu. Adabnya gitu kan. Kita kepada manusia aja, atasan kita gimana sopannya, pakaian rapi, masa kepada Allah seperti itu. Nah itu. Nah ini jadi antara pusar dan lutut. Maka kalau nampak antara itu, nah itu batal. Contoh mohon maaf, smoker misalnya. Nah, biasanya kan kalau perokok itu ada aja kain sarungnya bolong begitu. Karena kena apa? Nah ketika dia sholat, misalnya tidak menggunakan daleman, langsung pakai sarung. Nah, setelah sholat nampak ini, kelihatan tuh kulit pahanya sedikit saja karena ada bolong, maka tidak sah itu sholatnya. Karena paha bagian dari aurat dan harus diulangi, wajib diulangi. Nggak boleh, ya, nggak sah itu. Nah sekarang baik, perbedaan laki-laki dan perempuan dalam 5 hal. Kalau sujud antara duduk antara 2 sujud, posisi duduknya sama seperti tahiyat awal, ya, iftirosh namanya. Nah, jadi harus duduk antara 2 sujud itu seperti kita duduk tahiyat awal. Nah, perempuan sama seperti itu. Di mana perbedaannya? Pertama, dalam ruku'. Dalam ruku'. Walaupun di sini perempuan boleh di sini, boleh di bawah sedikit. Nah, ketika ruku', kalau laki-laki kan harus lurus. Mohon maaf, kalau saya praktekkan ini mungkin sudah sama guru kita yang lain. Nah, ini kan harus lurus begini. Jadi pandangan mata ada 2, ima ke 2 telapak kaki atau ke tempat sujud. Namun yang paling afdal ke tempat sujud, tetap ke tempat sujud. Jadi Allahu Akbar. Nah,
Ini kaki, posisi kaki kita tidak terlebar, hanya satu jengkal saja begini. Kenapa? Karena menjaga riwayat yang lain. Karena untuk meratakan, meluruskan shaf itu bukan hanya dengan tumit ataupun kaki, tapi juga manakib dalam hadis itu. Ini pundak. Nah, maka kalau kita terlalu lebar, berarti hadis yang ini tidak terini. Jadi harus sama. Makanya dalam mazhab Syafi'i seperti ini, biar lurus gitu. Ini juga kena, ini juga kena. Kalau ini terlebar berarti ini jauh, renggang. Karena kaki yang rapatnya. Ya. Kalau ini terlalu rapat kayak perempuan, ini doang yang ini enggak. Maka seperti ini, satu jengkal, Allahu Akbar. Nah, ketika ruku, Allahu Akbar, jadi ini lurus, kaki itu lurus, di batak ke belakang gitu. Maka kalau sholat malam, ini lebih lama, lebih nyaman. Allahu Akbar seperti ini, Sami Allahu liman hamidah, ini di situ, Allahu Akbar. Nah, ketika sujud, kalau perempuan bedanya, kaki rapat. Ini yang perbedaan pertama dalam ruku, kakinya rapat. Kemudian ininya ke dalam, jadi merapat begini. Tidak seperti laki-laki tadi begini, kali ini rapat. Kemudian ketika sujud, kaki rapat perempuannya, kalau laki-laki renggang, tetap satu jengkal. Kalau perempuan rapat. Nah ini seperti sabda Nabi SAW ketika beliau melintas kepada kedua-dua orang perempuan, annahu marra ala imra'ataini, bahwa Nabi suatu ketika melintas kepada dua orang perempuan tusolian yang sedang sholat. Faqala, lalu Nabi bersabda, idza sajadtuma, apabila kalian bersujud, fadumma ba'daham ilal ard, maka himpunkanlah sebagian anggota tubuhmu kemana? Ke atas lantai. Di situ perutmu katanya. Sebagian dagingmu, maksud sebagian anggota tubuhmu. Ya, bukan perut, ba'dal lahmi, sebagian daging. Artinya sebagian anggota tubuh. Kemana? Ke atas, ke tempat sujud. Jadi seperti begini, sikut rapat ke paha, mohon maaf, tanpa harus nempel di sini. Jadi dirapatkan begini. Jadi ketika ruku menghimpun begini, dihimpun rapat ke sini, ke belakang. Dan kakinya harus rapat begini. Bisa dibayangkan ya? Jadi gampangnya mohon maaf. Nah, ini seperti begini. Nah, ini posisi tangan, ujungnya lurus dengan dagu begini. Jadi bukan di sini, ya, bukan di sini, tapi di sini lurus. Dan ini rapat. Jadi ke dalam, ini rapat dengan paha, begitu. Ini perempuan, ya, cara perempuan, bukan ini perempuan, cara sujudnya perempuan. Jadi ininya rapat ke sini, tapi ini di atas tempat sujud, namun ini rapat ke paha. Nah, kalau laki-laki seperti begini. Jadi agak kakinya renggang, ini ke depan. Nah, ini terbuka. Dalam hadis, andai ada seekor hewan yang masuk atau melintas, pasti dia akan bisa melewatinya. Ya kayak tikus atau kucing begitu. Ya, jangan dibayangkan unta dulu ya. Begitu, melintas. Jadi bukan terlalu begini, ya ini. Sedang kalau perempuan dirapatkan begini. Nah, kemudian perbedaan yang berikutnya, batasan aurat berdua tadi ruku dengan sujud. Aurat laki-laki antara pusar dan lutut. Sementara aurat perempuan seluruh tubuh kecuali muka dan dua telapak tangan. Kata Imam Bajuri dan sebagian ulama mazhab Syafi'i, ini baik dalam sholat, dalam sholat saja kata Imam Bajuri. Ya, sehingga di luar sholat seluruh tubuhnya. Makanya beliau mendukung cadar. Tapi Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dan ulama Syafi'i yang lainnya, ini baik dalam sholat maupun di luar sholat. Karena ada hadis ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq berkata kepada Rasulullah, kepada putrinya Abu Bakar Siddiq, Sayyidah Asma, wahai Asma, ketika idza balaghat al-mar'a al-mahid, ketika seorang wanita sampai kepada usia balik, usia menstruasi begitu, maka tidak boleh ada yang nampak atau terlihat oleh laki-laki yang bukan mahram illa hadza wa hadza, kecuali ini dan ini. Hadisnya sahih. Jadi ketika sudah akil balik, tidak boleh ada yang nampak oleh laki-laki yang bukan mahram kecuali ini dan ini. Nah, inilah yang dijadikan hujjah bahwa aurat perempuan baik sholat maupun luar sholat seluruh tubuh kecuali muka dan dua telapak tangan. Nah, jadi kalau Imam Bajuri ini dalam sholat saja katanya. Nah, intinya seluruh tubuh kecuali muka dan perempuan, jumhur seperti itu dalam mazhab Syafi'i. Nah, kemudian yang ketiga, ketika memberikan isyarat pada saat sholat.
Kalau laki-laki bitasbih, perempuan bitasfik. Imam lupa subhanallah. Ya. Kalau bagian apa ini laki-laki ya, imam lupa nih subhanallah, mengingat cara mengingatkannya. Kalau perempuan dengan menepuk tangan begini. Nah, kemarin ada kasus. Jadi ada imam, ini saya tahu bisa disampaikan belum kayak ini karena baru. Ada telepon malam-malam. Jadi kasus katanya sholat maghrib kalau tidak salah itu. Jadi imamnya lupa, mestinya tahiyat awal dia langsung naik. Nah, makmum ada yang tetap duduk, ada yang ikut naik. Kemudian yang tetap duduk karena nggak ikut imam, akhirnya mufaraqah. Bahkan mufaraqahnya setelah sholat, imam sholat lagi katanya. Ini gimana sebetulnya? Nah, dalam mazhab Syafi'i dibahas. Jadi kalau misalnya imam lupa, mestinya tahiyat awal, namun di Allahu Akbar naik, sudah sampai lurus begini, maka tidak boleh balik ke bawah. Makmum yang harus ngalah naik ke atas. Jangan subhanallah, subhanallah. Jadi ini yang pernah kami ingatkan, ini kasus terjadi itu. Ini saya cerita di masjid. Jadi makmum kekeh gitu. Ya, pada duduk itu subhanallah gitu, subhanallah. Imam baru sudah naik ke atas. Jadi kalau sudah masuk kepada rukun berikutnya, tidak boleh imam balik lagi ke bawah. Karena ini sudah masuk ke rukun berikutnya, sudah. Makmum yang harus ngalah. Nah, kecuali misalnya imam lupanya di rakaat terakhir, mestinya maghrib kan 3 rakaat, beliau lupa, Allahu Akbar langsung berdiri gitu. Makmum ingetin subhanallah, imam nggak ngeh gitu, Allah saking konsentrasinya mungkin begitu ya, jangan saking nggak khusyuknya, enggak, saking konsentrasinya dengan sholat bisa aja lupa gitu ya, Allahu Akbar gitu. Nah, makmum subhanallah. Nah, haruskah makmum ikut imam? No, tidak, nggak boleh, karena maghrib hanya 3 rakaat, maka makmum harus nunggu, biarkan, tunggu aja ya. Suatu ketika pasti akan turun juga gitu. Tunggu saja, kan tidak ada, biarkan subhanallah sampai beliau ngeh. Kalau ngeh langsung turun, nggak usah pakai ruku, langsung turun. Bagaimana kalau imam saking khusyuknya tuh, saking nggak konsennya, nggak ngeh sampai ruku juga, biarin, sujud biarin, hanya nanti terakhir subhanallah ingetin, baru dia harus sujud sahwi begitu. Biasanya kalau subhanallah insya Allah ngeh, langsung turun, nanti sujud sahwi. Pun demikian tadi, bagaimana tidak tahiyat awal? Tidak masalah, hanya di akhir sebelum salam sujud sahwi, 2 kali sujud, bukan sekali ya, 2 kali sujud begitu. Lalu kemudian jika ada makmum lelet, bacaannya lelet nih makmum, imam agak cepat, misalnya agak cepat nih, kita masuk di satu daerah, imam agak cepat, makmum lama, makmum baru baca alhamdulillahirabbil alamin, imam sudah Allahu Akbar, sudah ruku, baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sudah sami Allahu liman hamidah, makmum baru selesai waladhdallin, imam sudah sujud. Nah, haruskah dia mufaraqah? Oh tidak, jangan dulu. Jadi ada, wah ini kecepatan langsung mufaraqah. Kalau lelet begitu masih bisa mengikuti imam selama tidak tertinggal dalam 3 rukun yang panjang. Masih bisa mengejar si imam, ya jangan sampai ketinggalan maksudnya dalam 3 rukun yang panjang. Pertama ruku, tidak terkejar ruku, nanti setelah i'tidal dalam sujud yang pertama. Yang kedua, tidak terkejar sujud yang pertama, sujud kedua. Kalau sudah sujud kedua, maka makmum harus sudah turun. Gak boleh masih anteng aja baca Fatihah. Nah itu, selelet-leletnya gitu, selambat-lambatnya, harus sudah. Baru tuh jamaahnya imam makmum masih terjaga. Tapi kalau sudah lebih dari itu berarti terputus tuh, terpisah. Harus mufaraqah itu. Seperti itu. Jadi harus cepat seperti itu. Cepat turun, cepat ngejar imam. Nah kemudian ketika sholat ini masih ada juga, mohon maaf, kasus gitu ya. Ya mungkin karena entah nggak aktif ngaji atau bagaimana, imam sudah ruku, Allahu Akbar, makmum masbuk. Begitu Allahu Akbar, dia baru turun, imam sudah sami Allahu liman hamidah. Ini tidak tercatat 1 rakaat. Walaupun misalnya jedanya hanya sedikit, imam masih ruku, makmum Allahu Akbar baru tek sami Allah, belum sampai seukuran subhanallah, maka tetap tidak dapat 1 rakaat itu. Minimal seukuran subhanallah. Begitu makmum Allahu Akbar ruku, seukuran subhanallah, maka sudah dapat 1 rakaat. Tapi kalau baru Allahu Akbar sudah sami Allah, berarti tidak dapat.
Nah ini dampaknya di sholat Jumat nanti ini yang harus diperhatikan betul. Sholat Jumat ada masalah yang unik dalam mazhab Syafi'i khususnya. Ketika si makmum masbuk, misalnya tadi sudah dari awal sudah standby di masjid, tiba-tiba dia mohon maaf harus ke belakang, jangan ditahan, tidak boleh kita sholat fardu menahan mohon maaf al-akhbasan dalam hadis itu ya. Pengen buang air besar atau pengen buang air kecil, kebelet begitu ditahan nggak boleh, buang saja dulu, ke belakang aja dulu. Bagaimana setelah sholat ternyata imam sudah tahiyat, wah udah tahiyat, udah jangan begitu, ikut aja tetap Allahu Akbar. Makmum niatnya sholat Jumat, namun 4 rakaat dia. Jadi imam lagi tahiyat, kita niat sholat Jumat, Allahu Akbar, langsung duduk tahiyat. Bedanya berdiri sholat yang 4 rakaat jadi berubah zuhur walaupun niatnya Jumat. Atau yang kedua, misalnya ketika imam ruku rakaat yang kedua, kita baru masuk nih, Allahu Akbar, langsung ruku tidak terkejar. Imam kudu sami Allahu hamidah. Niatnya sholat Jumat tapi tetap karena tidak sempat ngikutin ruku yang kedua imam, maka dia tetap 4 rakaat juga nantinya. Bukan 2 rakaat. Jangan sampai kita ikat tahiyat atau tidak terkejar rukunya yang kedua masih tetap 2 rakaat. Tidak, harus 4 rakaat. Ya, ini ketika sholat Jumat. Makanya dalam Iyanut Talibin Syarafatul Mu'min ada lugus gitu. Shalla wala nawa wala sholat. Dia sholat zuhur tidak niat zuhur, dia niat sholat Jumat tapi tidak sholat Jumat. Niat sholat Jumat tapi malah zuhur, dia tidak zuhur malah sholat zuhur. Itu kasusnya seperti itu. Tapi kalau dia nuntutin nih, masih ngikutin rokat rukunya imam rokat kedua, cukup nambah 1 saja. Karena sudah dapat 1 rokaat, ketika imam salam cukup nambah 1 rokaat saja. Dan ini masih banyak mohon maaf yang belum nyambung, belum tahu. Gitu, seperti itu. Jadi sekali lagi, ketika misalnya sholat Jumat, kita akan melaksanakan sholat Jumat, tiba-tiba pengen keluar, ke belakang aja, jangan ditahan. Kalaupun nanti keluar, loh sudah salam imam, ya sholat zuhur sudah. Itu udzur syar'i namanya. Jangan sampai begini-begini nahan pengen ke belakang, itu nggak boleh. Sudah ke belakang aja. Walaupun keluar sudah assalamualaikum, sudah. Berarti sholat zuhur itu sudah dapat pahalanya, sudah ada niat tadi. Tapi kan ada udzur syar'i. Nah, kalaupun imam sedang tahiyat, jangan udah deh zuhur aja. Enggak, tetap makmum. Nah kadang-kadang ada, mohon maaf, sebagian orang misalnya zuhur atau sholat biasa asar, maghrib, melihat imam sedang tahiyat, gitu, dia langsung sholat sendiri. Nah kalau di rest area atau di tempat-tempat ini sering kita saksikan begitu, malah sholat sendiri. Kalau sendirian ikut aja di situ, karena dia masih dapat pahala jamaah itu. Jadi sampai salam, kalau imam sudah salam baru nggak dapat jamaah. Misalnya imam sudah assalamualaikum, baru dia takbir, itu nggak dapat, bikin sendiri. Tapi semasi imam masih tahiyat, bisa Allahu Akbar baru duduk, assalam, masih dapat pahala jamaah. Nah, afdolnya kalau kita ada jamaah lain pun tunggu imam sampai salam, dan makmum pun jangan ini cepat-cepat salam. Ini masih ada, masih banyak. Assalamualaikum, itu imam sudah assalamualaikum. Tunggu salam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baru salam. Ini etika dalam jamaah nih, hati-hati. Ya, karena pahala jamaah itu luar biasa. Dan pertama kan selamat dari azab api neraka, jaminan keselamatan azab neraka. Kedua, al-ajrul azim, pahala yang sangat besar. 3, daful waswas, menghilangkan waswas dan juga dari godaan setan. Ketiga, diselamatkan dari penyakit munafik. Nah, kemudian ghufranul dzunub, diampuninya dosa-dosa. Jadi masya Allah luar biasa, dilipat gandakannya pahala sampai 27 derajat dibanding sendirian kan. Itu fadilah sholat jamaah. Nah baik ikhwatul iman, ini dalam masalah sholat harus menjadi perhatian khusus. Nah yang kelima perbedaannya antara laki perempuan, ketika wanita ini melaksanakan sholat yang jahar, maghrib misalnya, isya, dia boleh seperti kaum pria, diangkat suaranya, misalnya di rumah, alhamdulillahirabbil alamin, misalnya sama. Tapi ketika ada laki-laki yang bukan mahram, entah adik suaminya, ingat adik suami, adik ipar bukan mahram, kakak ipar bukan mahram. Tuh, siapapun yang datang misalnya yang bukan mahramnya, bukan suami, bukan anak, bukan abangnya, bukan adiknya, maka harus otomatis langsung meredahkan suaranya. Ini perbedaannya. Kalau laki-laki ketika makmum banyak harus lebih keras. Ya. Kalau perempuan ada laki-laki yang bukan mahram, maka direndahkan.
suaranya. Kemudian, nah ini ya diantara perbedaan-perbedaan yang sangat diinikan oleh antara laki dan perempuan, terutama dalam mazhab Imam Syafi'i. Nah, terus ada lagi satu nih di luar itu, ketika berjamaah, kalau laki-laki kan di depan, kalau perempuan cuma hanya ya masih satu baris maju sedikit saja imamnya kalau antar sama perempuan, tidak di depan seperti itu. Itu juga harus diperhatikan. Ya, jadi tidak seperti laki-laki depan, hanya maju sedikit saja. Nah, baik, ini barangkali di antara ya. Kalau kita lupa dalam sholat sendiri gimana gitu? Lupa lagi atau sujud sahwi? Baik, kalau lupanya apa? Perempuan sholat sendiri gimana sih kalau lupa sendiri lagi atau sujud sahwi? Ini awat yang nanya. Baik, nah lupanya apa dulu? Misalnya begini, lupa setelah salam atau rakaat pertama? Salam. Sudah salam, langsung berdiri lagi. Contoh begini, ada kasus Nabi SAW sholat 4 rakaat tiba-tiba 2 salam. Nah, sudah jalan sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau qasar atau engkau lupa? Kata Nabi, tidak, semua itu tidak terjadi. Nah, ini sudah berdiri nih, Rasulullah sudah berdiri, sudah jalan. Ini memang ada iskal, ya. Lalu Nabi enggak begitu saja langsung melaksanakan, nanya lagi. Kan yang menegur itu Dzuliyadain namanya, Dzuliyadain, nanya kepada Nabi seperti itu. Lalu Nabi bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar di situ, apakah benar yang dikatakan dia? Iya ya Rasulullah. Langsung Allahu Akbar. Jadi enggak ngulangi lagi, ngelanjutin. Di sini sudah ada komunikasi, sudah ada pergerakan. Nah, tapi dalam mazhab Syafi'i, bagaimana orang imam cukup hanya langsung menambah saja tanpa harus mengulang dari awal jika belum berubah nih kondisinya, posisi dia belum berubah. Misalnya baru begini, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Diingetin kurang satu, misalnya langsung berdiri Allahu Akbar, cukup satu. Atau misalkan kurang 2, misalnya baru 2 rakaat sudah salam, saking konsennya begitu. Jadi saking khusyuknya, kita jangan suudzon. Bukan saking khusyuknya sholat sampai lupa rakaatnya gitu. Kan bisa aja begitu. Nah, itu salam-salam langsung Allahu Akbar, dilanjutin. Hanya nanti sebelum salam sujud sahwi. Kenapa? Lebih sujud sahwi, sebelum salam sujud sahwi. Sujud sahwi. Nah, tapi kalau kelebihan misalnya setelah sholat, 5 ternyata tadi ngulang lagi. Diulang lagi. Gitu ya. Nah, jadi kalau nanti akhwat yang nanya, tergantung. Misalnya kalau dalam mazhab Syafi'i, sebelum dia bergerak, ya sebelum merubah posisi, tinggal cukup nambah. Kurangnya berapa nih? 1 ya, nambah 1. Nanti sebelum salam sujud sahwi. Kalau 2, nambah 2, sebelum salam sujud sahwi. Tapi kalau sudah ngobrol, sudah jalan kemana, apalagi sudah ke mall gitu, baru ingat ya, sholat lagi. Nah, jadi kalau ini sudah bergerak, sudah berubah posisi, diulang lagi dari awal. Nah, itu lebih mantap gitu ya, lebih nyaman. Walaupun tadi ada kasus seperti itu. Jadi kalau Nabi tadi sudah sempat beranjak dan sudah komunikasi, tapi ditambah. Tapi dalam mazhab Syafi'i ada riwayat-riwayat yang lain yang seperti itu. Makanya salam pun dalam mazhab Syafi'i hati-hati, jangan sampai ini ikut. Assalamualaikum, jangan sampai begini. Apalagi sambil mohon maaf, kretek, nggak boleh. Ini jangan berubah, cukup muka aja. Bahkan ada yang membatalkan tuh. Ya, dalam mazhab orang mengatakan hati-hati. Ya, Assalamualaikum, cukup muka saja. Ini jangan sampai ikut begini. Cukup muka saja. Dan salam juga jangan Assalamualaikum. Masih banyak kita dengar salam. Dalam mazhab tidak sah itu. Salatnya bermasalah itu. Kenapa? Karena salam bagian rukun. Kan rukun qauli ada 5. Takbiratul ihram, Allahu Akbar harus pas. Allahu Akbar. Kemudian yang kedua, surat Fatihah. Harus dilatih itu bagaimana supaya pasohannya benar, tajwidnya itu. Kemudian yang ketiga, at-tasyahud. Tasyahud akhir. Hati-hati itu dalam tasyahud. Kemudian sholawat atas Nabi. Harus pasih di tasyahud akhir itu. Kemudian salam. Nah, salam masuk rukun qauli, maka alifnya jangan sampai tertinggal. Jangan Assalamualaikum, harus Assalamualaikum. Jadi Assalam harus kena itu. Itu bermasalah itu kalau Assalamualaikum. Nah, boleh. Kemudian rukun fi'li. Rukun fi'li ada 6 ya. Dari mulai apa? Qiyam, berdiri bagi yang mampu. Kalau sakit nggak usah berdiri. Kedua, ruku. Ketiga, i'tidal. Harus pas. Sami Allahu liman hamidah. Sekurang tumanina jangan. Sami Allah.
Hanya taraweh sampai 7 menit ya. 20. Nah ini itu bukan makom. Saya nggak bisa mengkritisi itu, Allah alam itu seperti apa. Kalau saya jelas nggak bisa itu, gitu ya. Karena tumaninahnya. Sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Nah kemudian i'tidal 3, 4 sujud. Nah kemudian duduk antara 2 sujud. Kemudian duduk di tasyahud akhir yang ke-6. Nah, tawarruk namanya itu. Kalau rakaat kedua tahiyat awal itu iftirash namanya. Kalau yang terakhir tawarruk, harus begini posisinya. Nah, ini masih banyak, mohon maaf, yang kakinya masih begini gitu, masih begini gitu. Masih ada gitu. Nah, ini harus begini. Nah, jadi ini dilipat seperti begini. Kalau duduk antara 2 sujud seperti begini, seperti tahiyat awal. Nah, jadi ininya duduknya seperti begini. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Nah, rukun yang berikutnya ada 2 rukun lagi, rukun ma'nawi yaitu tartib, mendahulukan yang sudah dahulukan, mengakhirkan apa yang harus diakhirkan. Terakhir rukun qalbi yaitu niat. Niat harus mantap, Allahu akbar. Jadi jangan Allah dan musolli fardhu dhuhr. Enggak, kilasan aja. Yang penting salat apa, kefarduannya, kalau sunnah kesunahannya, kalau fardiyahnya. Sengaja fardhu zuhur 4 itu sudah masuk itu. Sekilas saja Allah sengaja salat fardhu zuhur. Sudah masuk itu. Ta'yin dan qasadnya itu. Sudah Allah menyengaja menentukan, menyebutkan salat keparduannya, fardu salat apa nih, zuhur atau asarnya. Dengan itu sudah coba Allahu akbar. Masa Allah. Nah, cukup Allahu akbar. Sekilas saja. Lintasan dari itu sudah cukup. Begitu ya. Baik. Wallahu subhanahu wa ta'ala, demikian yang dapat disampaikan, yang saya dan keliru dari saya pribadi, semoga Allah mengampuni kita semuanya, dan mohon maaf dan batin jika ada yang benar, semoga dari Allah, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahu tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.